Nah, waktu itu pihak BMKG itu sempat mengatakan bahwa gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut itu udah tinggal menunggu waktu aja. Dan diprediksi kekuatannya akan melebihi 8 magnitudo. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Akhir-akhir ini kita tuh sering banget mendapatkan berita-berita yang cukup mengejutkan dan juga bikin khawatir. Salah satu yang akhir-akhir ini tiba-tiba muncul out of nowhere adalah ancaman akan adanya megathrust. Nah, sebenarnya Indonesia sendiri itu emang rawan banget sama bencana alam, guys. Karena kita tuh dilalui 3 jalur lempeng tektonik, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik yang kalau nih bertumbukan dar akan ada bencana alam kayak gempa bumi atau tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa di tahun 2023 tercatat ada sekitar 5.400 bencana alam yang terjadi di negara tercinta kita ini. Dan jumlah tersebut itu udah naik dari 2022. Kalau di 2022 cuma ada 3.544 bencana, di 2023 itu ada 5.400. Serem kan? Jadikanlah video ini sebagai pengingat, guys, bahwa banyak juga bencana alam yang terjadi karena kita sendiri buang sampah sembarangan, menggunduli hutan, penebangan liar, berburu liar, eksploitasi sumber daya alam, overconsumption inilah masalah kayaknya banyak dari kita. Terlalu banyak shopping, beli barang-barang murah yang akhirnya jadi sampah, nggak recycling dan lain-lain. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian riset sendiri. Ayo jangan malas-malas. Tapi kalau kalian malas, request aja biar kita bikinin listnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bencana-bencana alam terbesar yang pernah terjadi di sejarah. Langsung aja, without any further ado, let's get to it. Kita akan mulai dengan banjir sungai Yangtze, Cina tahun 1931. Bulan Agustus tahun 1931, air di sungai Yangtze itu mulai meluap dan daerah-daerah sekitarnya tiba-tiba aja, guys, mulai tenggelam. Nah, sungai Yangtze sendiri itu adalah sungai terpanjang di Asia yang juga salah satu jalur air utama di dunia. Nah, di Juli dan Agustus tahun 1931 itu di Cina emang lagi hujan banyak banget, guys. Ditambah lagi karena itu setelah musim dingin, salju mulai mencair. Selain itu, danau-danau yang tadinya tuh terhubung sama sungai Yangtze itu banyak yang terputus. Karena apa? Dijadikan dataran untuk menjadi lahan pertanian. Ditambah lagi di Cina waktu itu ada masalah penggundulan hutan. Jadi ketika air tiba-tiba luar biasa banyak, air tersebut tidak bisa ditampung. Gak ada pohon yang nyerap pula. Akibatnya daerah di sepanjang sungai Yangtze yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia kena luapan air dan terendam. Dan pada saat itu daerah-daerah di Cina yang terendam banjirnya itu diperkirakan seluas 77.700 km square, termasuk kota Nanjing dan kota Wuhan. Dan banjir tersebut adalah bencana yang luar biasa besar dan menyebabkan sekitar 3,7 juta orang kehilangan nyawa mereka dan 40 juta orang kehilangan tempat tinggalnya. Tuh kan, penggundulan hutan. Sekali-kali informasi kayak gini, guys, kalian capture terus kirimin ke pemerintah kota kalian, randomly aja, just fun facts gitu, biar mereka lagi scroll Instagram, lihat-lihat tas bagus, lihat-lihat mobil bagus, tiba-tiba keinget Cina pernah mengalami kebanjiran yang menyebabkan 3,7 juta orang meninggal dunia akibat penggundulan hutan. I feel like that's a good plan. Mungkin kita harus mulai lakukan itu. Who's with me? Let's go. Oke, kita jadi bully. Gak apa-apa untuk keberlangsungan hidup kita semua. Next ada topan Nina di Henan, China, tahun 1975. Lagi-lagi di Cina, yang kali ini terjadi di provinsi Henan dan berbentuk angin topan. Jadi, topan Nina tuh sebenarnya terbentuk, guys, pada 30 Juli tahun 1975. Tapi puncaknya itu terjadi pada 2 Agustus 1975. Dan angin yang satu ini, guys, bukan angin-angin semeriwing biasa. Ini adalah angin berkecepatan 185 km per jam. Damn. Di tol aja speed limit kita berapa? 120. 100 km per jam. God damn. Dan setelah angin topan yang sebegitu hebatnya sudah mereda, itu mulai hujan yang sangat-sangat lebat. Sampai pada 8 Agustus tahun 1975, sekitar jam 1 pagi, bendungan Bangkiao dan Shimantan
runtuh, menyebabkan daerah di sekitar bendungan itu diterjang sama air. Dan karena kiriman air yang luar biasa keras nih dari bendungan sebesar itu, sebanyak 61 bendungan lainnya dan waduk-waduk lainnya itu jebol guys di berbagai provinsi Henan. Dan karena gak ada sistem peringatan dini atau rencana evakuasi, tiba-tiba aja bendungan-bendungan tersebut semuanya rusak, 26.000 orang kehilangan nyawanya. Ditambah lagi diperkirakan sekitar 145.000 orang meninggal dunia karena adanya epidemi. Jadi sakit-sakit nih, penyakit-penyakit yang muncul gara-gara air yang terkontaminasi dan kelaparan. Setelah bencana ini berakhir pun diperkirakan bahwa jumlah orang tewas dalam bencana ini itu mencapai 220.000 jiwa. Dan yang terkena dampaknya mencapai 10 juta orang. Next ada letusan Gunung Krakatau di tahun 1883. Gunung Krakatau ini technically pada saat itu masih ada di Pulau Rakata, Hindia Belanda. Dan sebelum meletus, dia tuh menunjukkan peningkatan aktivitas. Jadi orang-orang pada saat itu ngeliat nih, keluar dari Gunung Krakatau itu ada awan dan debu setinggi 11,2 km di atas gunungnya. Tapi para penduduk Jawa dan Sumatera pada saat itu kan kurang mengerti ya guys. Apa tandanya kalau misalkan ada awan dan juga debu tinggi itu di atasnya gunung berapi yang masih aktif? Mereka melihatnya malah gembira. Mereka kayak, lihat tuh, di atas gunungnya ada kayak gitu ya guys. Kegembiraan yang akhirnya berakhir pada tanggal 26 Agustus tahun 1883 di sore hari ketika gunung tersebut meletus dengan ledakan terbesar yang pernah ada di sejarah. Saat Gunung Krakatau meletus guys, dia mengeluarkan banyak batuan, abu, batu apung, dan suara letusannya itu saking kencangnya sampai terdengar 4.800 km jauhnya. Terdengar sampai benua Australia dan Afrika, tapi gelombangnya itu mencapai Britania Raya dan Amerika. Bahkan sampai sekarang dikatakan sebagai salah satu suara terkencang yang pernah ada di bumi, at least dalam peradaban kita mungkin ya. Dari letusan Krakatau terbentuk juga aliran piroklastik, aliran yang mengandung benda cair, gas abu vulkanik, pumice atau batu apung, dan blok lava panas yang bergerak cepat banget menghancurkan semua yang dilewatinya. Dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam, segala yang dimuntahkan sama Gunung Krakatau itu dikatakan mencapai suhu 200 sampai 700 derajat Celcius. Suhu yang bisa menyulutkan api dan melelehkan es. Debu halus tersebut yang tersebar nih guys mencapai 800.000 persegi menjadi semacam filter radiasi matahari. Dan ini menyebabkan sinar matahari itu sampai terbenam selama 2 hari dan suhu global turun sampai 0,5 derajat Celcius. Sampai 5 tahun setelahnya. It's crazy, it's insane. Nah, kehancurannya lebih dahsyat lagi karena munculnya gelombang tsunami yang menyapu garis pantai yang gelombangnya maksimal dikatakan mencapai 40 meter tingginya. Serangkaian tsunami itu sampai merambat guys ke Hawaii dan Amerika Selatan. Dan karena ledakan yang Krakatoa ini, seluruh tumbuhan dan tanaman di Selat Sunda tersapu bersih. Rumah dan jalanan hancur total. Ribuan orang di Jawa dan Sumatera meninggal dunia dan terbawa ke laut. Dan korbannya dikatakan mencapai 36.000 orang. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa dipastikan karena pada zaman itu hal-hal tidak terdata dengan baik. Jadi mungkin aja dengan ledakan yang sebesar itu korbannya jauh lebih banyak, tapi nggak tertulis saja. Next adalah gempa bumi dan tsunami di Jepang dan Indonesia. Kalau ngomongin gempa dan tsunami, mungkin kalian ingat apa yang terjadi di Aceh pada 26 Desember tahun 2004. Mungkin enggak juga ya, kayaknya banyak teroris yang masih sangat kecil ketika ini terjadi. Tapi tsunami Aceh itu bisa dibilang salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat di Asia dan termasuk bencana alam terburuk di abad ke-21. Bencana yang hampir 20 tahun berlalu ini terjadi sekitar jam 7.59 pagi dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Gempanya itu terjadi selama 10 menit dan berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman 10 km di dasar laut. Dan gempa tersebut kemudian membuat dasar laut terangkat lebih dari 20 meter dan membuat gelombang tsunami yang tingginya itu sekitar 30 meter. Nah, gelombang 30 meter itu bergerak ke garis pantai dengan kecepatan 100 meter per detik atau 360 km per jam.
Oh my god. Aku ingat banget pas aku kecil, aku kayak, kenapa sih nggak berenang aja? Kayak itu 360 km per jam. Siapa yang mau berenang di situ? Soalnya kayak di video-videonya tuh nggak kelihatan secepat itu ya. I guess tsunami itu berarti kenceng banget arusnya gitu. Jadi kayak kalau kelihatannya sih kayak sungai aja gitu berjalan. Tapi sungai aja yang deras itu bisa berbahaya banget. Kayak baru-baru ini deh ada satu keluarga gitu lagi foto di tengah sungai. Jadi ada batu gitu. Tiba-tiba arusnya kenceng banget dan mereka keseret terus meninggal. Dan yang terjadi di Aceh itu dampaknya guys mencapai Sri Lanka, Thailand, sampai India. Tapi Aceh emang yang paling parah. Hampir seluruh bangunan di 14 kabupaten atau kota itu rata dengan tanah. Total korban mencapai 281.000 jiwa. Lebih dari 227.000 nyawa melayang di Aceh dan 500.000 lainnya kehilangan tempat tinggal mereka. Selain di Indonesia, gempa yang sangat dahsyat itu juga pernah terjadi pada 11 Maret 2011 di Jepang. Jam 2.46, jam 14.46 waktu setempat, gempa bumi bermagnitudo 9,1 skala Richter mengguncang Jepang dan menyebabkan gelombang tsunami Fukushima setinggi 40,5 meter. Gempa buminya itu terjadi di 74 km di lepas pantai timur Laut Honshu, Fukushima, pulau terpadat di Jepang. Akhirnya apa yang terjadi? Tsunami tersebut mengakibatkan pembangkit nuklir Fukushima Daiichi mengalami kehancuran sampai daerah Fukushima itu terkontaminasi oleh radioaktif dan gak bisa ditinggali oleh penduduk. Dan setelah gempa besar tersebut, Jepang itu dilanda sama 100 gempa susulan yang berkekuatan 4,5 skala Richter atau lebih besar. Dan akibat dari gempa dan tsunami tersebut, 18.000 orang meninggal dunia. Dan gempa yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 itu menjadi gempa terbesar dalam sejarah Jepang dan salah satu dari 5 gempa terkuat yang pernah terjadi di bumi. Nah, 8 Agustus 2024 kemarin lagi-lagi nih Jepang diguncang oleh gempa bumi. Terjadinya di tepi sisi barat Palu Nangkai, Prefektur Miyagi dengan kekuatan sebesar 7,1 skala Richter. Lumayan besar banget. Nah, Palu Nangkai itu memang termasuk dalam zona megathrust yang memiliki sejarah gempa bumi besar berkekuatan 8-9 skala Richter. Dan itu terjadi sekitar 100-200 tahun sekali. Nah, saat itu para ilmuwan Jepang itu sudah memberikan peringatan bahwa ada kemungkinan terjadi gempa susulan dalam beberapa hari berikutnya. Jadi pada saat itu warga Jepang diminta tolong ya, jangan panik, tapi tetap waspada seminggu ke depan. Dan pemerintah Jepang juga tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi kemungkinan adanya gempa susulan. Next. Oke guys, dan yang terakhir dari video ini adalah gempa megathrust. Nah, gempa yang terjadi di Nangkai itu memunculkan perdebatan dan pembahasan tentang potensi Indonesia dilanda gempa besar atau megathrust. Apa sih gempa megathrust itu? Jadi gempa megathrust itu adalah gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, yaitu kontak antar dua lempeng tektonik di kedalaman dangkal yang kurang dari 50 km. Jadi kedua lempeng itu biasanya terus bergerak mendekati satu sama lain. Tapi ketika mereka itu stuck, terjebak ketika mereka bersentuhan, terjadilah tumbukan satu lempeng di atas lempeng lainnya. Bagian atas yang melengkung itu lama-lama akan patah. Dan kalau patah, kumpulan energi yang sudah tertahan juga akan lepas. Dan saat itulah terjadi gempa megathrust yang panjangnya mencapai ribuan kilometer. Gempa megathrust ini guys yang menyebabkan terjadinya tsunami Aceh di 2004 dan tsunami Nias di 2005. Dilansir dari buku peta sumber dan bahaya gempa dari Pusat Studi Gempa Nasional, zona megathrust di Indonesia itu berada di Aceh Andaman, Nias Simului, Batu, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, dan Utara Sulawesi. Dan diprediksi kekuatannya akan melebihi 8 magnitudo. Nah, waktu itu pihak BMKG itu sempat mengatakan bahwa gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut itu udah tinggal menunggu waktu aja. Tentunya ini bikin semua orang kayak, hah? Gimana? Semua orang khawatir banget. Tapi direvisi guys, pemberitaan mengenai gempa megathrust ini bukanlah sebuah bentuk peringatan dini atau warning bahwa itu akan terjadi di waktu cepat dalam waktu dekat. Menurut BMKG, informasi gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut itu tinggal menunggu waktu karena dua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Sementara sumber-sumber gempa di sekitarnya itu sudah merilis gempa besar. Banyak diskusi di kalangan ahli dan juga pengambil kebijakan
Kenapa itu kemudian perlu menjadi perhatian? Karena paling tidak dalam catatan sejarah itu tahun 1797 itu pernah terjadi. 1833 itu pernah terjadi. Nah, terus kok sekarang enggak gitu ya? Harapannya sih memang nggak akan pernah terjadi kan ya? Harapannya ya udahlah, memang tidak berpotensi gempa dan tidak ada gempa di sana. Sebenarnya prediksi potensi gempa megathrust itu bukan untuk menakut-nakuti guys, tapi justru untuk mengingatkan kita sebenarnya, untuk membangun kesadaran kita untuk mengurangi dampak bencana, terutama pemerintah kita. Daripada rebutan kursi, mending ingat bahwa kita punya lempengan-lempengan yang udah lama banget nih nggak kenapa-napa. Kayaknya akan kenapa-napa. Daripada rebutan kursi, beli gorden 48 miliar, nanti semuanya hancur, tenggelam juga. Mendingan yang punya tugas sekarang fokus aja apa yang bisa kita lakukan nanti kalau bencana-bencana ini datang. Tapi kan bisa kabur naik jet, mungkin bisa selamat. Naik jet Tika, harus ke airport. Kamu mau naik apa ke airport bisa ngalahin 360 km per jam? Nggak bisa udah, kecuali pesawatnya di rumah. Punya helipad deh, mendingan bangun helipad. Udah lah, aja. Aku mau nggak terlalu optimis orangnya. Nah, antisipasi lainnya itu juga udah beredar di sosial media guys, untuk menyiapkan tas siaga bencana. Jadi, siapkan tas siaga bencana kalian. Baiknya tas ransel biar mudah untuk dibawa, nggak mudah juga untuk tersangkut. Dan masukkan barang-barang ini. Pertama, dokumen penting, beberapa pakaian, air, minum, kemasan, dan makanan yang tahan lama. Biskuit, sarden, tuna, dan lain-lain. P3K, obat-obatan pribadi yang rutin dikonsumsi, peralatan mandi, uang tunai, uang elektronik, dan power bank. Jangan uang rakyat. Uang haram. Selengkapnya kalian bisa baca di website ini, jadi aku kasihin aja so you guys can prepare your bag. Hopefully tas itu tidak akan pernah dipakai, at least kalau dipakai pun untuk traveling gitu, bukan karena bencana ya. Dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Thank you Pak Daryono. BMKG juga sudah membuat model tsunami yang akan terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATUS, Indonesian Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG bisa secepatnya menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia. Dan informasi ini diharapkan bisa membuat masyarakat melakukan evakuasi diri ke zona aman supaya tidak ada korban jiwa. Amin. Guys, thank you so much for watching this video. Kita doain baik-baik dan aku kasih PR kalian yang tadi di awal. Coba kita riset apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk mengurangi potensi bencana alam, dan kirimkan informasi-informasi brutal ini ke pejabat daerah kalian agar mereka selagi scrolling ngelihat tiket bisnis kelas keingetan bahwa ada bencana-bencana yang mungkin terjadi sama negara kita. Oke, thank you so much for watching. Komen di bawah kira-kira next time kita mau bahas apa. I love you so much. Jangan lupa subscribe dan I will see you next time. Bye bye. My God. Naik jet ke Amerika. Cakep. Udah sih gitu aja. Oke, bagus Tika pantunnya. Tuhan, marahkah kau padaku? Tuhan tolong dia. Aku ya, aku bisa. Kenapa mikirnya ke situ?